dalam bentuk yang Mbak Alfi minggu lalu kasih contoh, itu juga salah satunya. Berangkat dari kaum pemuda di daerah setempat yang memang ingin untuk mensejahterakan masyarakat sekitar, ya, dalam hal ini adalah concern-nya adalah masalah sosial, isu sosial, untuk membantu sesama, yang akhirnya malah bisa menggerakkan organisasi-organisasi lainnya yang ada di daerah setempat, bahkan bisa masuk nominasi di daerah setempat sebagai salah satu inovasi atau pergerakan yang menjadi benchmark, ya, contoh yang baik gitu. Dan kalau nggak ada yang mau coba flashback pertemuan lalu, kita langsung aja ke materi hari ini. Izin Pak, apa sudah bisa saya share screen ini? Sudah terlihat ya materinya? Sudah. Sudah, Bu. Bentar. Karena waktunya cuma 1,5 materi, banyak dari minggu lalu, sedikit lebih banyak. Nanti kalau sempat saya mau kasih contoh salah satu jurnal yang terkait dengan legitimasi. Jurnalnya bagus, contohnya diberikan kepada salah satu penelitiannya terhadap salah satu LSM yang ada di Kroasia, legitimasi. Mungkin nanti saya bisa share di kolom chat PDF-nya ya. Tapi kok nggak bisa ya? Oh, karena saya lagi share screen. Saya stop dulu kali ya. Izin Pak, ini kok saya nggak bisa lampirin PDF ya Pak di kolom chat? Nanti saya coba share ke WhatsApp Pak Suprapto aja kali ya. Sama, Bu. Saya juga nggak bisa ini ngirim. Iya, benar nggak bisa, Pak. Udah coba saya ke WhatsApp. Jadi, sebenarnya saya mau share ke teman-teman untuk nanti dibaca. Tapi ternyata nggak bisa. Saya share lewat chat. Saya share screen lagi ya. Baik, materi hari ini kita akan membahas tentang konsep sosiologi pemerintahan terhadap legitimasi dan kelembagaan. Izin Pak, suara saya jelas kan ya Pak ya? Ya. Saya izin stop video, supaya nanti kalau ada gangguan sinyal, suara saya tetap terdengar dengan baik. Ya. Pertama-tama saya akan coba jelaskan ya beberapa perkembangan teori legitimasi dalam
organisasi kelembagaan atau institusionalisme organisasional berawal pada periode tahun 1962. Jadi ada beberapa pakar yang menyatakan bahwa pentingnya teori kelembagaan. Namun pada saat itu memang teori kelembagaan itu belum tergali secara dalam, sehingga kita mengenal periode ini sebagai Old Institutionalism Theory atau teori kelembagaan lama. Dan di tahun 77, Roman pertama kali menggunakan teori institusionalisme yang kemudian terbagi menjadi dua mazhab, yaitu mazhabnya lebih ke pembahasan organisasi ekonomi, yaitu oleh North, serta sosiologi organisasi, yaitu oleh Scott, dan mazhab ekonomi ini juga dibagi menjadi dua sistem, informal dan aturan sanksi adat. Sedangkan Scott, yaitu opsi sosiologi, membagi menjadi namun ada beberapa juga pandangan terhadap teori legitimasi dalam teori organisasi kelembagaan seperti Parsons yang memandang teori Weber dapat menjadi legitimasi bahwa legitimasi memiliki konotasi juga bahwa konsistensi nilai-nilai organisasi terintegrasi dengan nilai-nilai sosial. Nah, formulasi ini juga kemudian yang digagas oleh Parsons dianut oleh banyak teori organisasi, termasuk Dowling and Piper, and Salanik, dan Czarniawska Georges. Maurer juga menganggap bahwa legitimasi merupakan proses organisasi dan memberikan kekuasaan terhadap mitranya. Mayer and Rowan pada tahun mengaitkan legitimasi dengan sumber daya, jadi bahwa tersebut harus konsisten dalam lingkungan kelembagaan. Dan ada juga di Knopf bahwa dapat legitimasi berarti organisasi memiliki kekuasaan untuk melakukan pilihan strategis yang dapat diterima secara universal oleh masyarakat. Di sini ada beberapa dimensi lagi yang digagas oleh beberapa tokoh atau peneliti organisasi sosiologi di zaman dahulu, seperti Stryker. Menurut Stryker, dimensi legitimasi terdiri dari persetujuan aturan, persetujuan sikap terhadap aturan, dan orientasi kognitif terhadap aturan. Scott menganggap bahwa dimensi legitimasi terdiri dari regulatif, normatif, dan kognitif. Aldrich dan Pio memandang dimensi legitimasi terdiri kognitif dan sosiopolitik, sedangkan Schumann menganggap legitimasi terdiri di 3 dimensi, yaitu pragmatis, moral, dan kognitif. Ada 2 perspektif legitimasi. Yang pertama, perspektif institusional atau legitimasi kelembagaan, yaitu melihat bahwa legitimasi merupakan produk dari sistem. Organisasi bertindak agar terlihat masuk akal. Jadi perusahaan tuh yang penting bertindak sesuai dengan legasi. Jadi ini kurang memperhatikan efisiensi, dan konsekuensinya perspektif ini rentan terhatikan. Contohnya pelayanan publik ya, yang saya bisa kasih salah satu contoh yang mudah yang mungkin banyak orang gunakan pelayanan publiknya, pelayanan publik pembuatan paspor, misalnya ya, pelayanan publik lainnya, pengajuan e-paspor dan sebagainya. IKTP maksudnya. Kita semua pasti pernah mengajukan IKTP, misalnya di
di kalangan masyarakat kita sering mengkritik bahwa pelayanan itu kurang cepat, banyak antrian, dan tidak ramah. Nah, contoh tindakan yang diambil oleh pimpinan saat ada masalah tersebut, misalnya terkait antrian panjang tersebut, lalu pimpinan organisasi atau institusi terkait, dalam hal ini misalnya pembuatan paspor berarti kepala kantor imigrasi, kalau IKTP berarti lurah atau camat setempat, itu ingin menyelesaikan permasalahan tersebut, tolong diselesaikan dan memberikan arahan gitu ke bawahnya, tolong diselesaikan permasalahan antrian panjang. Itu kan lagi salah satu bentuk legitimasi kepada organisasi tersebut kan. Nah, perspektif ini melihat bahwa yang penting tuh kita bertindak gitu. Ya udah gimana caranya supaya tidak ada antrian panjang. Ya udah kita coba rekrut pegawai baru supaya nanti ada beberapa meja pelayanan. Ya udah direkrut, hasilnya mungkin tidak selalu pelayanannya jadi lebih cepat gitu kan. Karena apa? Karena tanpa ada perencanaan atau strategi merekrut karyawan aja kita perlu strategi atau perencanaan yang baik. Jika asal merekrut tanpa melihat skill-nya atau ya kalau kita rekrut apakah ada tersedia meja pelayanan selanjutnya. Lalu bagaimana nanti SOP-nya, pembagian meja layanannya. Dan kalau misalnya skill seseorang yang direkrut ternyata dia hanyalah lulusan SD atau SMP yang dia juga nggak mahir dalam menggunakan komputer dan Microsoft, sehingga dalam memberikan pelayanan juga akhirnya lambat kan. Saya pernah mengalami sendiri sih, meskipun ada beberapa meja registrasi, tapi pelayanannya tetap nggak bisa cepat karena hanya untuk membuat sebuah dokumen aja butuh waktu yang lama. Nah, itu salah satu contoh yang menunjukkan bahwa perspektif ini tuh cuman ya udah yang penting kita bertindak nih, pokoknya supaya tidak antriannya nggak panjang. Ya antriannya nggak panjang gitu kan, jadi menyebar beberapa meja registrasi, tapi tetap aja pelayanannya lama. Dan itu artinya jadinya tidak efektif atau juga tidak efisien. Sehingga kemudian malah muncul kritikan baru lagi. Perspektif strategi melihat bahwa pendekatannya itu lebih proaktif. Organisasi memperoleh legitimasi dengan mendapatkan akses ke sumber daya strategik dan fokusnya itu inisiatif perusahaan. Jadi berbeda dengan legitimasi institusional, legitimasi strategik menekankan inisiatif untuk bermain di tengah tekanan dan berbagai institusi. Nah, yang tadi perspektif institusional kurang strategik, nah sedangkan di perspektif ini menjadi lebih baik. Ada inisiatif dari para pemangku kepentingan di sebuah institusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan gagasan-gagasan yang lebih strategik. Jadi tekanan dari berbagai pemangku kepentingan juga keperbagaian dalam menghadapinya. Contohnya misal layanan pengajuan pembuatan paspor ya. Kita tahu bahwa pelayanan di kantor imigrasi ini telah berkembang seiring berjalannya waktu, dan dulu tuh merasakan bahwa dalam mengajukan pembuatan paspor saya masih harus datang subuh-subuh supaya dapat nomor antrian yang awal, karena memang ada kuota setiap harinya, bahkan sampai sekarang juga masih seperti itu ya. Kalau pembuatan paspor itu ada kuota, jadi kita harus datang subuh supaya kita dapat nomor antrian awal dan dapat kuota. Kalau sekarang kita ada aplikasi pengajuan paspor online, kita ambil kuota lewat online meskipun sangat atas masih banyak permasalahannya, tapi sudah mulai banyak perbaikan yang dilakukan oleh kantor imigrasi dalam pelayanan pembuatan paspor. Dan di sini dia juga sudah mulai membawa berbagai tekanan dari pemangku kepentingan juga menuntut kepelbagaian dalam menghadapinya. Contohnya
kantor imigrasi dalam memberikan pelayanan paspor sekarang sudah ada one day service, di mana dulu itu kalau organisasi atau instansi ingin ada melakukan dinas ke luar negeri gitu ya, atau ada penugasan dari institusi swasta untuk berbisnis, bertemu klien di luar negeri, kadang kan butuh pelayanan yang lebih cepat ya. Apalagi kalau bisnis itu dadakan, bisa tiba-tiba kita harus menemui klien di luar negeri hari itu juga atau keesokan harinya, sehingga layanan tersebut menuntut sehingga hal-hal tersebut layanan yang harusnya spesifik bagi mereka, sehingga sekarang kantor imigrasi memberikan pelayanan namun dengan harga yang lebih tinggi, karena memang begitulah yang diperlukan. Kalau dulu itu kalau kita mau supaya paspor cepat, banyak banget pungli atau seperti KKN ya, memang KKN, pungli dan KKN yang sangat tidak baik, jadi kita menyogok petugas agar dipercepat proses. Tapi kalau sekarang sudah terbuka, ada layanan tersebut, dan meskipun harganya jauh lebih mahal dari pembuatan paspor biasa, tapi kalau memang dibutuhkan bagi beberapa pihak atau pemangku kepentingan tertentu, memang justru lebih baik seperti itu. Jadi ini salah satu contoh perspektif strategi yang diterapkan oleh kantor imigrasi. Di sini saya berikan salah satu contoh definisi legitimasi karena dari Suchman, karena definisi dari Suchman ini yang akhirnya banyak dijadikan definisi legitimasi yang dikenal oleh kalangan akademik. Kutipan aslinya Suchman adalah legitimasi is the enterprise stakeholders to existing system, laws, rules, norms, beliefs as the evaluation criteria for corporate activities appropriate, comparable, in general, perceived, or yang artinya menyatakan bahwa legitimasi dapat diangkat sebagai persamaan persepsi mengenai tindakan yang dilakukan oleh entitas, merupakan hal yang diharapkan, etis, dan sesuai dengan sistem norma, nilai, maupun kepercayaan oleh masyarakat. Selanjutnya, definisi legitimasi yang digagas oleh Lemhanas atau Lembaga Ketahanan Nasional RI adalah penerimaan atau pengakuan masyarakat hak moral pemimpin dalam membuat dan melaksanakan suatu keputusan politik. Artinya gini, legitimasi juga bisa berarti dukungan politik berdasarkan otoritas dan kekuasaan pejabat publik, ya, yang memang mereka diberikan wewenang, kekuatan, dan kekuasaan oleh individu atau kelompok, khususnya lembaga yang memerintahkan dan menuntut kepatuhan. Weber memberikan beberapa jenis legitimasi, yaitu menjadi 3. Yang pertama, tradisional, karismatik, dan rasional legal. Jenis legitimasi tradisional berasal dari adat kebiasaan masyarakat yang menekankan pada sejarah otoritas tradisi, yaitu turun-temurun. Contohnya, institusi pemerintahan tradisional seperti keraton yang ada di Yogyakarta, contohnya, yang bahkan sekarang DI sudah menjadi daerah istimewa dengan otonomi khusus karena memang pemerintahannya tradisional keraton. Yang kedua, karismatik, berasal dari gagasan dan karisma pribadi pemimpin yang kepribadian otoritatif secara psikologis, sehingga si rakyat untuk setuju dengan rezim dan aturan pemerintah. Namun ini sangat rapuh karena ketika kepemimpinannya berakhir, otoritasnya juga hilang. Ini contohnya kepemimpinan Soekarno, saya berikan contoh di sini karena salah satu tokoh pergerakan ya, kita tahu semuanya, memang Soekarno sepakat kita anggap sebagai salah satu pemimpin yang karismatik. Bahkan saking karismatiknya
kisah-kisah karena dengan berbagai wanita juga diungkap karena memang Soekarno pada saat itu dianggap sebagai pemimpin yang karismatik yang bisa menggerakkan kaum pemuda untuk mencapai kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu jenis legitimasi rasional legal yaitu berasal dari sistem prosedur kelembagaan di mana lembaga pemerintah menetapkan dan menegakkan hukum dan ketertiban untuk kepentingan umum. Contohnya presiden, menteri, TNI, Polri, dan sebagainya dengan di dalam institusi mereka masing-masing, sekretariatan negara, lalu kementerian-kementerian, dan kantor TNI, dan sebagainya. Subjek legitimasi adalah tindakan, gagasan yang penerimanya senilai. Sedangkan objeknya adalah masyarakat hukum, masyarakat politik, hukum, lembaga politik, pemimpin politik, dan kebijakan. Objek legitimasi ini terurut ya. Jadi jika objek pertama yaitu kebijakan tidak mendapat pengakuan oleh pemimpin politik, lembaga politik, hukum, serta masyarakat politik, maka kebijakan tersebut tidak dapat berjalan baik, sehingga masyarakat politik perlu sangat memiliki tempat untuk sebuah kebijakan dapat diakui. Selanjutnya kita masuk institusi. Bahwa institusi adalah sebuah lembaga yang menjadi aturan, penegakan, dan organisasi. Institusi dilembagakan oleh undang-undang atau adat atau kebiasaan, dan institusi dapat melakukan suatu tindakan, baik dengan adanya aturan atau regulasi, untuk tujuan mengatur pola perilaku sosial. Aturan dan prosedur tersebut yang kita kenal sebagai institusi sosiologi karena aturan-aturan yang ditetapkan tersebut membantu menciptakan persatuan di antara anggota yang membawa lembaga untuk mencapai tujuannya ke depan. Fungsi institusi itu sendiri menyediakan pedoman dalam bersikap, menjaga keutuhan masyarakat, mengarahkan masyarakat, serta membangun sistem pengendalian sosial menjadi tempat belajar dan penegakan aturan dan norma. Di sini ada beberapa jenis institusi berdasarkan perkembangannya, yaitu yang pertama classic institution, di mana terbentuk secara alamiah dan tumbuh dari adat istiadat yang memang telah diterapkan di lingkungan sekitar masyarakat. Contohnya adalah keluarga, pernikahan, lembaga agama. Ini adalah bentuk classic institusi atau yang tumbuh secara alami. Keluarga itu kita bisa sebut institusi karena ia tumbuh secara alami. Dari adanya relasi antara suami, istri, dan anak, atau kita juga bisa sebut dengan sebuah pernikahan. Lalu untuk enacted institution adalah lembaga yang sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Contohnya lembaga pendidikan, lembaga hukum, perusahaan, atau korporasi. Sedangkan berdasarkan fungsinya, yang pertama ada operative socialization atau lembaga yang menghimpun pola atau cara mencapai tujuan suatu lembaga. Misalnya lembaga pertanian, lembaga industri, dan lembaga pendidikan. Lembaga ini memiliki, misalnya lembaga pertanian, mereka memiliki tujuan untuk pastinya mesejahterakan para petani. Jadi mereka memberikan mesejahterakan para petani, mereka memberikan fasilitas bagi para petani untuk mengajukan keluhan, lalu mereka juga memberikan fasilitas seperti cara atau pola yang baik untuk diterapkan pada para petani dengan melalui adanya
aturan terbaru, sosialisasi aturan-aturan pemerintah, lalu melakukan riset atau penelitian di bidang pertanian, akhirnya nanti dapat dikembangkan dan dipraktekkan oleh para petani untuk agar para petani itu tersendiri. Lalu ada social institution, yaitu lembaga sosial yang bertugas mengawasi regulasi, aturan, dan istiadat di lingkungan masyarakat. Mereka selain untuk preventif atau mencegah terjadinya pelanggaran hukum, regulasi, aturan, juga mereka melakukan penegakan hukum. Jadi satu bentuk dari lembaga pengadilan kejaksaan dalam mengawasi istiadat di lingkungan masyarakat. Saya selesai memberikan materi ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, akan di-sharing. Saya izin stop share materi. Kalau memang teman-teman butuh nanti ditampilkan lagi, tapi saya rasa teman-teman udah punya semua materinya. Sebenarnya saya mau bahas justru jurnal yang saya sharing sih. Pak Suprapto, apa udah ada solusi nih Pak? Supaya teman-teman sekalian nih bisa baca jurnalnya. Ada yang udah di-share Pak Suprapto? Mbak Alfi, teman-teman udah dapat belum ya? Oh, udah di grup. Ya, saya mau coba cerita sedikit tentang salah satu jurnal yang saya temukan. Saya sharing karena jurnal ini menarik. Yang pertama, memang jurnal ini sudah terindeks Scopus, artinya trusted, jurnalnya bisa kita percaya, dan sangat update, masih baru, tahun 2019. Karena jurnal terkait legitimasi di bidang perspektif sosiologi itu jarang ditemukan. Nggak banyak sih, bukannya jarang ditemukan, tapi nggak banyak, apalagi yang dilakukan secara internasional dan terindeks Scopus. Jadi saya temukan jurnal ini yang judulnya Thinking Positional and Mediated Legitimation Process for Cohesion NGOs. Jadi jurnal ini mengungkap tentang adanya legitimasi yang diberikan kepada sebuah LSM di Kroasia. LSM merupakan, minggu lalu saya sudah jelaskan bahwa LSM merupakan salah satu organisasi non-pemerintah ya, atau NGO, non-government organization. Nah, jurnal ini melihat bagaimana bentuk-bentuk organisasi baru melegitimasi diri, ya. Salah satunya lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang memang di dalam 3 tahun terakhir muncul sebagai organisasi masyarakat sipil yang dominan. Dan LSM ini juga telah mengalami transisi sosial dan politik. Karena kita tahu bahwa legitimasi yang melibatkan banyak audiens. Nah, jadi LSM untuk dapat melegitimasi diri mereka sendiri ke audiens atau masyarakat, audiens yang berbeda, audiens ini nggak mesti masyarakat ya. Jadi LSM ini kan hubungannya nggak cuma ke masyarakat, meskipun isu yang memang diperjuangkan oleh LSM itu adalah untuk masyarakat kan. Baliknya untuk ke masyarakat, namanya juga lembaga swadaya masyarakat. Tapi audiensnya dia nggak cuma masyarakat, tapi juga pemerintah, atau swasta, dan juga masyarakat. Nah, saya coba
coba sedikit cerita tentang jurnal ini, bahwa kenapa dia meneliti tentang Kroasia, karena Kroasia ini masuk belum lama ke Indonesia ya, dia merdeka pada tahun 91, dan perangnya di Kroasia pada tahun 91 sampai 95, Kroasia mengalami intervensi internasional yang besar. Karena Kroasia baru merdeka dari Yugoslavia, jadi ada transisi bagaimana negara mereka menuju kapitalisme dan demokrasi. Kroasia juga menerima investasi pembangunan perdagangan besar dari organisasi internasional dan pemerintah di Eropa Barat dan Amerika Utara. Posisinya Kroasia ini di Eropa Tengah, jadi Kroasia menjadi kandidat utama untuk masuk ke NATO dan Uni Eropa. Jadi akhirnya Kroasia ini bergabung dengan NATO pada tahun 2009 dan Uni Eropa pada 2013. Nah, di tahun-tahun antara perang dan akses ini ditandai dengan investasi internasional. Jadi setelah perang, mulailah negara-negara adik kuasa itu memberikan kepada masyarakat sipil di Kroasia dalam untuk mengatasi berbagai ketegangan sosial dan politik yang mendasari perang di Kroasia, termasuk untuk mempromosikan hubungan lintas etnis antara Kroasia dan Serbia, karena di sana etnisnya itu banyak, jadi dibutuhkan pengakuan hak kewarganegaraan bagi masyarakat Kroasia, dan juga perumahan bagi pengungsi, pengembangan HAM bagi mereka, serta penguatan lembaga demokrasi lokal dan nasional. Makanya pada masa ini, LSM di Kroasia itu sangat dibutuhkan perannya. Seperti yang saya minggu kemarin jelaskan, kan, di masa-masa mereka tidak bisa mengharapkan pemerintah sepenuhnya, masyarakat sipil itu berperan lebih banyak. Jadi ketika pemerintah telah bisa menyediakan kita berbagai kesejahteraan, memenuhi segala kebutuhan kita, peran masyarakat sipil atau civil society atau NGO atau LSM itu melemah. Tapi di saat seperti ini, justru peran LSM sebagai salah satu organisasi di civil society itu menguat. Oleh karena itu, di sini dibahas bagaimana peran LSM dalam masa-masa Kroasia menghadapi situasi seperti ini hingga saat ini. Jadi organisasi masyarakat sipil di Kroasia untuk menciptakan bahan sosial itu sangat-sangat dipenuhi oleh tantangan, ya. Jadi selama masa tersebut, bahkan LSM di lingkungan yang tidak bersahabat tersebut, karena pemerintah masyarakatnya umumnya memusuhi pekerjaan LSM dan organisasi LSM pada saat itu, ya. Jadi LSM di Kroasia pada masa itu mendapat pertentangan yang luar biasa bahkan dari pemerintah dan masyarakat, hingga kemudian ceritakan bahwa bagaimana akhirnya LSM dapat diterima oleh pemerintah, bahkan organisasi internasional. Di tengah tantangan, pemerintah dan masyarakat saja menentang pekerjaan, bahkan anggota-anggota LSM-nya itu mendapatkan ancaman di sana. Mereka bisa dibunuh, disiksa, atau diasingkan jika diketahui sebagai salah satu anggota LSM. Dan pada saat itu, bagaimana caranya mereka akhirnya dapat masuk menjadi sebuah organisasi yang mendapatkan legitimasi dari pemerintah, dari organisasi internasional, dan juga dari masyarakat. Karena pada saat itu dikenal dengan USAID, namanya agak susah, yaitu United States Agency for International Development. Jadi di sini merupakan agen pengembangan internasionalnya Amerika Serikat, ya. Dia memiliki peran yang akhirnya
melihat peran LSM di Kroasia, sehingga kita singkat sebagai USAID kali ya, USAID ini akhirnya mendorong Kroasia untuk membentuk badan musyawarah yang nantinya akan memberikan nasihat kepada pemerintah tentang undang baru yang berkaitan dengan masyarakat sipil. Karena di awal-awal kemerdekaan dan masa mereka membangun perubahan sosial ini, undang-undang itu tentu sangat penting dalam membangun negara itu ke depannya. Jadi lembaga internasional seperti USAID itu akhirnya memberikan arahan agar ayo kalian membentuk sebuah badan musyawarah yang nantinya kita bisa, itu badan musyawarah itu bisa mempengaruhi dalam pembuatan undang yang mendukung masyarakat sipil. Nah, yang akhirnya pada tahun 2000 Kroasia membentuk Dewan Pengembangan Masyarakat Sipil yang resmi terdiri dari perwakilan lembaga negara seperti kementerian, lalu juga kantor kerjasama dengan LSM. Jadi LSM bahkan menjadi salah satu Dewan Pengembangan Masyarakat Sipil di sana. Dan Dewan ini bertugas mengevaluasi kebijakan pemerintah yang diusulkan ya terkait dengan masyarakat sipil, bahkan mereka memberikan legitimasi untuk memberikan nasihat kepada pemerintah Kroasia tentang masalah masyarakat sipil. Jadi sangat memiliki peran atau kedudukan pengambilan keputusan dengan adanya aktor internasional ini. Kita sebut USAID ini sebagai aktor internasional karena telah mendorong pemerintah Kroasia untuk melibatkan LSM dalam proses legislatif di negara Kroasia. Namun di sini memang ada kekurangannya, ini makanya saya bahas karena sangat berkaitan dengan materi minggu lalu. Karena adanya intervensi aktor internasional, yaitu dari USAID, maka itu akhirnya menggerogoti legitimasi publik dari LSM Kroasia itu sendiri. Jadi karena US ini berperan banyak dalam membantu LSM Kroasia untuk akhirnya menerima legitimasi dari pemerintah dan masyarakat, akhirnya mereka LSM ini jadi cenderung kurang dekat dengan civil society. Dianggap kurang dekat dengan civil society, padahal masyarakat sipil adalah pihak yang diperjuangkan oleh LSM atau kepentingan yang diperjuangkan oleh LSM. Jadi karena USAID banyak berperan, akhirnya mereka terkadang mendorong LSM untuk mengambil tindakan meningkatkan legitimasi sosial. Misalnya USAID minta saya membentuk yayasan komunitas, satunya ada swasta. Salah satu contohnya itu dia bikin komunitas Charles Stuart, Mott, and USAID, ya jadi ujung-ujungnya seperti karena kita udah bantuin kalian gitu LSM, kita sudah mensponsori dana, tolong buat sebuah yayasan yang atas nama USAID gitu. Dan contoh seperti ini juga sebenarnya ditemui juga di negara kita sendiri juga sih. LSM, saya nggak bisa kasih contoh spesifik ya, LSM apa sih yang bisa berbuat seperti itu, tapi sebenarnya ada loh LSM yang karena dia memang memperjuangkan awalnya kan tentang isu di masyarakat sipil ya, lalu karena menarik, karena memang tujuannya ini mulia, menarik perhatian banyak masyarakat dan pemerintah, maka dia mendapatkan dana atau dukungan sponsor dari swasta misalnya. Ini akhirnya LSM ini lebih seperti CSR-nya sebuah perusahaan jadinya. Jadinya tujuan utama dia untuk memperjuangkan masyarakat sipil yang berangkat dari civil society akhirnya meluntur karena adanya sponsor dari pihak swasta yang sangat kuat mempengaruhi mereka dalam mendukung tujuan-tujuan perusahaan atau korporasi itu sendiri. Ya, jadi
Mungkin itu sedikit yang bisa saya jelaskan dari jurnal ini, di mana LSM di Kroasia ini yang awalnya ditentang oleh pemerintah dan masyarakat sipil, akhirnya ia bisa mendapatkan legitimasi di faktor internasional, pemerintah, dan juga masyarakat sipilnya, meskipun pada akhirnya memang ada hal-hal yang menjadi perhatian bahwa kuatnya peran internasional mempengaruhi mereka dalam melakukan sebuah gagasan dan tindakan. Seperti itu. Ini karena saya sudah bicara dari tadi, sekarang ganti teman yang mau diskusi terkait legitimasi, terkait institusi, atau ASN, atau mungkin sudah baca sekilas tentang jurnalnya. Memang jurnalnya ini cukup banyak halamannya ya, ada sekitar 24 halaman, full English, tapi menurut saya menarik. Kalau saya boleh kasih tips ya, kalau untuk membaca jurnal internasional. Ini mungkin teman-teman kan masih di semester awal, Pak, Suprapto di semester 2, tapi di akhir semester kan pasti mereka akan membuat penelitian tesis dan jurnal ya. Dan mereka juga perlu referensi jurnal yang terindeks, baik terindeks Scopus atau PIPA. Jadi teman-teman juga boleh membiasakan untuk membaca jurnal penelitian terkait dengan yang memang teman-teman sedang tempuh ya. Ilmu pemerintahan itu kan juga luas dan sangat banyak ada tersedia di jurnal internasional. Dan kayaknya Pak, kalau dari kampus sendiri memberikan fasilitas kan Pak untuk mengakses jurnal internasional ya Pak ya? Ya, jadi mungkin mulai dibiasakan dari sekarang, karena untuk menjadi referensi, kalau skripsi saya kurang tahu ya berapa minimal jurnal yang harusnya dibaca dalam pembuatan tesis dan jurnal, tapi kalau untuk tesis sendiri itu harus minimal 50 jurnal. Dan kalau memang mau dipublikasikan di jurnal internasional, jurnal nasional, artinya kita harus membaca jurnal-jurnal yang memang terindeks dengan baik. Kalau internasional Q1 sampai Q4, kalau terindeks Sinta, kalau nasional 4 lah ya, bagus banget. Teman-teman boleh dibaca, atau teman-teman mungkin punya referensi lain, silahkan, atau mau sharing. Mungkin ada teman yang bekerja di sebuah institusi swasta yang, atau bahkan LSM, kayak kemarin saya juga dengar ada beberapa teman yang sambil aktif di organisasi, apakah entah itu LSM atau bukan, seperti Mbak Alfi itu kemarin sharing juga tentang pengalamannya, karena terkait dengan materi yang disampaikan, mungkin mau nyampaikan pengalamannya dalam yang terkait dengan legitimasi institusi atau organisasinya, dipersilahkan. Dan ini saya sudah di-sharing sama daftar nama mahasiswa. Teman-teman yang mengajukan pertanyaan atau ingin berdiskusi, saya sangat hargai loh, karena saya akan memberikan nilai lebih bagi teman-teman yang memang aktif dalam sesi diskusi. Masih ada waktu sekitar setengah jam. Kemarin bahkan kita 45 menit bisa. Ya, Mbak Alfi, silakan. Kalau nggak, terus saya aja yang paling. Ya, Ibu, terima kasih ya kesempatannya kepada saya. Mungkin saya tadi sedikit tadi kan saya bilang tentang bagian definisi legitimasi lembaga
ketahanan Republik Indonesia yang terdapat kata-kata keputusan politik. Nah, itu saya ada pertanyaan dua, mungkin dua ya, jangan banyak-banyak. Yang pertanyaan pertama itu, mengapa kekuatan politik di Indonesia sangat dominan dalam melakukan legitimasi kekuasaan yang ada di Indonesia ini? Terus yang pertanyaan kedua, dari yang saya baca di internet website itu, mengapa kekuasaan politik juga bisa membuat hukum yang ada di Indonesia menjadi goyah? Mbak Alfi suaranya agak kayak bergetar ya, tapi mudah-mudahan saya tangkap sih maksudnya. Yang pertama pertanyaan terkait kekuatan politik dalam definisi legitimasi. Keputusan politik. Maksudnya yang ada di slide bahwa definisi yang dikeluarkan oleh Lemhanas, ya, legitimasi adalah penerimaan atau pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin dalam memerintah, membuat, dan melaksanakan suatu keputusan politik. Kenapa keputusan politik ini diberikan, diakui, diterima oleh masyarakat gitu kali ya maksudnya ya? Mbak. Kenapa dok? Gimana? Yang saya benar ya? Oke. Pertanyaannya nih sudah ada di kolom chat. Pertanyaan pertama, mengapa kekuatan politik di Indonesia sangat dominan dalam legitimasi kekuasaan? Pertanyaan kedua, apa kekuatan politik juga membuat hukum di Indonesia menjadi goyah? Menjadi goyah ya. Kekuatan politik di Indonesia itu sangat dominan dalam menentukan legitimasi kekuasaan. Ini pernyataan dari Mbak Alfi, mungkin disetujui oleh banyak orang, bahwa kekuatan politik itu di Indonesia itu sangat dominan dalam menentukan legitimasi kekuasaan. Karena hidup di era demokrasi, di negara demokrasi manapun, contohnya juga di Amerika, ada yang namanya partai politik. Ya, mungkin beda partai politik sebanyak di Indonesia. Di Indonesia itu partai banyak banget. Dan partai politik ini sebenarnya tujuannya adalah sebenarnya tujuannya mulia gitu. Tujuan awalnya untuk kita semua, untuk masyarakat sipil, karena mereka melakukan kesejahteraan masyarakat sipil. Sebenarnya intinya tujuannya itu. Tujuan politik selain itu sebenarnya bisa menghancurkan negara. Saat sebuah partai politik atau beberapa partai politik berkuasa di suatu negara, misalnya saat ia memenangkan presiden, lalu memenangkan banyak di DPR, saat ini presiden ini berasal dari partai PDIP, dan kursi terbanyak di DPR RI adalah PDIP. Lalu ada
Gerindra, ada Demokrat, juga. Jadi ada urutannya tuh. Kekuasaan partai politik itu dari itu pertama di negara Indonesia. Presidennya itu dari partai apa, wakil presiden dari partai apa, dan juga kursi DPR itu banyak diduduki oleh, ya itu kan sebenarnya kekuasaan politik itu kita yang beri, kita sebagai masyarakat yang memberikan, kita yang pilih yang menjadi wakil kita, siapa yang menjadi presiden, sehingga memiliki tempat dalam kekuasaan politik. Ya memang konsekuensi dari sebuah negara demokratik, ada partai politik, ada yang partai politik yang berkuasa, ada yang dominan, dan ya saya nggak bisa bilang apa selain itu konsekuensi, karena yang bisa kita atur sebagai masyarakat adalah bagaimana kita memilih siapa yang menjadi pemimpin kita, akan menguasai kekuasaan politik di negara kita. Kalau kita sudah memiliki hak untuk memilih, maka pilihlah dengan bijaksana siapa presiden dan siapa wakil kita. Ya, itu yang paling bisa kita atur. Yang kedua adalah pengawasan kita sebagai masyarakat terhadap kekuasaan politik, yaitu kekuasaan politik itu adalah jabatan-jabatan yang memilih secara politik, seperti presiden dan anggota DPR, DPRD dan DPD, ya, yang memang kekuasaannya dari masyarakat sendiri, kan? Jadi kita perlu memberikan pengawasan dari masyarakat terhadap para wakil rakyat, kita sebagai konstituennya. Lalu apa saja sih fasilitas yang telah diberikan pemerintah dan juga para rakyat bagi masyarakat untuk menyampaikan suaranya. Apakah memang kita sudah tepat untuk memberikan dalam proses legitimasi dan peran dalam proses pembuatan legislatif, misalnya pengawasan dan anggaran, memang sudah ada tempat bagi kita untuk terhubung dengan para wakil rakyat kita. Jadi kalau dibilang kenapa kekuasaan politik itu sangat menentukan legitimasi kekuasaan, memang negara kita negara demokrasi, kekuasaan politik itu pasti ada dan sangat menentukan legitimasi kekuasaan. Oleh karena itu sangat penting bagi negara untuk memiliki pemimpin dan wakil rakyat bisa menjaga legitimasi itu dengan penuh tanggung jawab. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, mengapa juga kekuatan politik membuat hukum di Indonesia menjadi goyah? Karena itu tadi saya balik lagi, di DPR itu ada kursi yang dikuasai, ada kursi-kursi yang dikuasai partai tertentu, yang paling besar di sebuah institusi legislatif. Itu sangat mempengaruhi bagaimana proses pembuatannya. Itu dalam hal ini adalah program legislasi nasional, pembentukan rancangan undang-undang di nasional yang ditentukan oleh para wakil rakyat kita yang ada di DPR RI, ya kan? Mereka menentukan apa saja rancangan undang-undang yang dibawa menjadi prolegnas dan apa saja naskah dan bagaimana bentuk naskah akademis dari rancangan undang-undang tersebut, isinya apakah sudah memihak rakyat, masyarakat sipil dalam naskah akademik tersebut, dalam rancangan undang-undang tersebut. Mereka sangat memiliki kedudukan dan peran dalam hal tersebut, tapi kita sebagai masyarakat, kita harus mengawasi setiap proses tersebut. Dan kalau untuk akademik dan rancangan undang-undang sudah disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Meskipun ya banyak banget permasalahan, meskipun aturan naskah akademik, RUU, prolegnas, semua proses legislasi
legislasi yang ada di DPR itu dibuka kepada masyarakat dan memang sudah ada dasar, tapi pada kenyataannya prakteknya tidak benar-benar up to date. Jadi real time gitu. Saat sebuah sudah diupdate, saat sebuah naskah akademik sudah diupdate bentuknya, mungkin dalam real time di DPR itu sudah ada bentuk baru. Tapi yang dipublish ke masyarakat itu bukan yang terbaru gitu. Jadi memang di situ ada miss-nya dan banyak banget penelitian yang mulai aware terhadap posisi masyarakat dalam hal ini keterbukaan informasi bukan hanya dari pemerintah tetapi juga dari DPR RI sebagai instansi legislatif ya. Dan memang kekurangan-kekurangan itu saya akui bisa menjadi salah satu penyebab goyahnya pergerakan di masyarakat ya Pak, seperti demonstrasi yang belakangan ini kita lihat sangat heboh ya di DPR RI. Jadi kalau setiap demo itu saya ke kantor itu jadi was-was gitu, kadang nggak bisa pulang gitu. Dan itu salah satunya bentuknya juga menyayangkan. Saya kan bagaimanapun juga sebagai masyarakat kita pengen keterbukaan informasi publik benar-benar diterapkan oleh semua lembaga atau instansi kan, bukan hanya instansi pemerintah, tetapi juga pasti legislasi. Jadi teman-teman sekalian mulai lebih aware gitu terhadap rancangan undang-undang. Jadi kalau misalnya ada isu-isu demo penolakan undang-undang anti korupsi atau undang-undang apapun yang mungkin akan dibahas dan akan membuat pro dan kontra ya yang sangat hebat di masyarakat, ada baiknya kita baca rancangan undang itu ya yang bisa diakses website, apakah itu benar-benar mendukung kita sebagai masyarakat sipil atau sebaliknya. Jadi bagaimana pandangan kita terhadap itu, bagaimana agar kita bisa lebih kritis tapi juga lebih bijak dalam menyikapi. Jadi jangan ikut-ikutan sebenarnya demonstrasi itu, karena kita memperjuangkan hak kita untuk memberikan suara sebagai mahasiswa yang berjuang kalau demonstrasi itu. Tapi juga tolong lebih bijak agar jangan ikut-ikutan, tapi kita harus baca dan menguasai isi rancangan undang-undang itu Mbak. Jadi memang ya pasti membuat ada pergerakan atau ada yang goyah, tapi sebenarnya membuat hukum Indonesia goyah itu ya kalau misalnya sebuah partai politik itu cenderung lebih mementingkan kepentingan politiknya daripada kepentingan rakyat. Misalnya, saya nggak mau memperjuangkan rancangan undang-undang ini karena request pimpinan partai politik saya jangan yang itu gitu, yang lain aja, karena kan walaupun ada sekian rancangan undang-undang yang bisa dibahas dan disahkan, bahkan kadang seringkali targetnya realisasinya itu tidak sesuai dengan target gitu ya. Jadi nggak bisa semua RUU itu harus dibahas sepanjang tahun, enggak. Memang harus ada yang menjadi prolegnas. Dan itulah kadang justru rancangan undang-undang yang lebih penting tidak masuk ke prolegnas, malah RUU yang kita anggap tidak lebih penting untuk mendukung masyarakat sipil ya. Itu karena alasannya ya pasti karena adanya kepentingan dari partai politik itu sendiri, bukan berarti dia ada sebagai wakil rakyat bukan untuk mendukung masyarakat tapi partai politiknya. Makanya itu kita harus bijak dalam memilih wakil rakyat kita. Karena kan kita sesuai dapil kita masing-masing kan. Teman-teman sekalian di dapil sana pasti lebih mengenal dong sosok yang akan wilayahnya di DPR. Saya juga lebih mengenal
siapa yang menjadi calon atau bakal calon anggota DPR mewakili dapil saya. Jadi tolong pilih calon-calon anggota DPR yang terbaik dari dapil masing-masing. Supaya nanti kerjaan kami juga di Setjen DPR lebih ringan, Pak. Memang anggota DPR sendiri memang memperjuangkan masyarakat. Ya, seperti itu sih jawabannya. Nah, ini tadi kan yang saya bahas, sempat viral keputusan DPR tergantung keputusan juragan, ya itu makanya saya bilang kan ada kepentingan partai politik yang lebih dia perjuangkan daripada kepentingan masyarakat. Nah, makanya saya sangat menyayangkan wakil-wakil seperti itu bisa dipilih gitu. Dia ngapain di dapil dia ya sampai masyarakatnya tuh cinta sama dia sampai dipilih gitu. Apa mungkin lanjur kali ya. Mudah-mudahan yang seperti itu nggak kepilih lagi gitu jadi anggota DPR. Tolong dipilih yang benar-benar tulus dari hati, itu emang memperjuangkan masyarakat bukan memperjuangkan partai politiknya gitu Pak. Ya. Gitu loh Mbak Alfi. Ya memang kita nggak bisa tutup mata banyak gitu anggota dewan yang seperti itu. Tapi mudah-mudahan kalau masyarakat yang memang sudah memiliki hak pilih lebih aware dalam memilih wakil rakyatnya, setidaknya bisa lebih baik daripada periode-periode sebelumnya. Oke. Ada lagi kayak yang lain yang mau menanggapi Alfi, pertanyaan mungkin? Mana? Mbak Alfi doang ini yang dapat nilai. Mas Gufron di ruang rapat kedubes ya? Apa saya panggil aja ini? Berarti mahasiswanya masih 8 orang ya? Tadi udah saya telepon ibu yang 2 orang itu, tapi nggak diangkat. Tidur. Berdering tapi. Oh, berdering, tidur mungkin. Ya positif thinking aja. Positive thinking. Yang penting sehat ya. Kemarin ada ibu waktu Yang penting nggak sakit kan? Enggak sakit. Yang penting nggak lagi sakit kan? Artinya berarti masih lagi sehat-sehat aja keadaannya. Iya. Sakit hati ibu mata. Saya coba mau dengar Mas Ion. Minggu kemarin saya nggak lihat soalnya. Ini ada nggak orangnya nih? Bergabung tapi nggak kelihatan soalnya mukanya. Iya, katanya perutnya sakit di kamar mandi tadi. Ini di kamar mandi jadi sekarang. Ya, sudah di kamar nih. Oh. Kamar mandi, kalau di kamar mandi nggak apa-apa, nanti aja. Oh. Enggak, sudah di. Tadi sempat dengar diskusi Mbak Alfi nggak atau materi saya? Iya, sempat dengar. Gimana, mau kasih tanggapan nggak? Kolom chat ada kan tuh pertanyaannya dari Mbak Alfi, tanya tentang kekuatan politik, mau menanggapi nggak? Mungkin jawaban saya tadi kurang memuaskan gitu ya. Atau menurut Mas Ion, jawaban saya terlalu memihak tuh. Nggak apa-apa, kasih tahu aja. Bu Silvi terlalu memihak DPR nih, soalnya kerja di situ gitu. Gitu. Mungkin mau kasih respon pertanyaan yang Mbak Alfi tadi. Silakan Mas Ion. Ini Bu, menyangkut tentang kandidat calon presiden, terutama Ganjar Pranowo yang kemarin itu sempat mendapat pandangan buruk dari masyarakat tentang ini penolakan tim sepak bola Palestina untuk
Indonesia. Apakah mengurangi legitimasi yang diberikan masyarakat kepada Ganjar Pranowo dalam pemilihan umum Presiden tahun 2024? Lebih seperti itu. Ya pasti sih ya, kalau sudah ada sebuah isu yang kontradiktif di masyarakat terhadap suatu tokoh tertentu, misalnya dalam hal ini Pak Ganjar Pranowo, di balik penolakannya dia terhadap Palestina, alasannya apa? Mohon maaf, Bu. Israel, Bu. Bukan Palestina. Oh ya, sorry, terhadap tim Israel. Pasti akan mengurangi legitimasi dari masyarakat, terutama masyarakat yang memang sangat aware terhadap keputusan tersebut. Ya kan ada masyarakat yang nggak ngaruh gitu, dia mau menolak apa nggak apa-apa gitu kan. Saya tetap pilih Pak Ganjar, tapi bagi orang-orang yang sangat menentang keputusannya itu pasti sangat berpengaruh. Tapi jangan sedih dulu gitu, dan jangan senang dulu, karena kalau di dunia politik itu jangankan 1 tahun ya, dalam beberapa bulan aja tuh, beberapa hari aja bisa. Apalagi ini masih tahun depan kan, masih banyak hal yang bisa dilakukan atau bisa dicegah atau bisa dihindari oleh Pak Ganjar maupun bakal calon presiden lain. Jadi kalau menurut saya pasti ada berkurang lah legitimasi masyarakat terhadap Pak Ganjar, terutama bagi orang-orang yang memang concern terhadap penolakan dia tersebut ya. Hanya bagi orang-orang yang concern terhadap penolakan itu. Bagi yang memang tidak concern ya akan terbukti di hasil polling kepercayaan publik ya terhadap bakal calon presiden. Dan menurut saya memang bakal calon pemilihan presiden tahun depan ini sangat menarik, akan sangat menarik di tahun depan, di sesi debat bakal calon presiden. Pokoknya masih sangat mungkin banyak perubahan dan perspektif masyarakat terhadap bakal calon. Gitu Mas Ion. Tapi pasti legitimasinya berkurang karena yang concern terhadap itu pasti akan tidak memperhatikan lagi Pak Ganjar, mungkin beralih ke calon presiden lain. Itu. Yang lain gimana? Mungkin ada teman-teman yang pendukung Pak Ganjar, nggak ngaruh gitu, mau nolak Israel apa enggak. Terus sebenarnya pengennya Bu Puan ya yang maju presidennya. Kok Pak Ganjar sih, harusnya Bu Puan aja gitu. Katanya kemarin itu Ragil Ibu pengen. Gimana? Kemarin Ragil katanya kepingin jadi presiden, saya udah ngomong janji presiden. Tapi kan kemarin memang isunya kan dari PDIP itu antara Bu Puan sama Pak Ganjar. Ternyata sudah ditetapkan Pak Ganjar yang bakal calon. Oh ya sudah lah, dukung saja. Pun yang bakal calonnya ya kan, tapi yang milih siapa kan kita masing-masing aja, nggak usah dikasih tahu di sini, dalam hati aja. Cuma tadi pesannya, kalau saya sih siapa aja lah presidennya, tapi tolong pilih wakil rakyatnya. Itu pesannya. Nah, karena kalau berpengaruh langsung ke pekerjaan saya. Gimana teman-teman yang lain? Bu, saya mau tanya. Ya, silakan.
Mas Gufron. Bagaimana dialog dan konsultasi dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan KTT ASEAN di Indonesia, dan apakah ini dapat memperkuat legitimasi ASEAN? Terima kasih. Jadi saya langsung ke KTT ASEAN ya. Mengingatkan kemarin ada KTT di Labuan Bajo. Sebenarnya kan kalau KTT ASEAN ini kan karena memang merupakan salah satu organisasi yang menaungi negara-negara di ASEAN ya. Jadi isu-isu yang dibahas itu tentu saja terlebih dulu dibahas atau disepakati oleh negara-negara tersebut. Jadi nggak cuma melihat Indonesia atau Filipina atau Malaysia gitu, tapi apa sih isu yang paling kita yang perlu kita perhatikan pada saat ini di antara negara-negara ini gitu ya. Bukan cuma fokusnya bukan cuma Indonesia tapi negara-negara gitu kan. Kayak misalnya perdagangan manusia kan salah satu yang dibahas di KTT ASEAN kan. Dan itu kan juga termasuk salah satu permasalahan Indonesia bahwa banyak perdagangan manusia dari TKI Indonesia atau TKW ya yang diperjualbelikan ke negara-negara di luar. Bahkan waktu itu sempat ada berita tentang perdagangan manusia di Filipina. Nah, itu tuh berita itu masih baru. Dan itu menjadi salah satu yang jadi perhatian di ASEAN. Jadi kita nggak bisa fokus atau cuma negara Indonesia doang, tapi isu yang memang disepakati oleh negara-negara ASEAN ini merupakan masalah bersama ya. Salah satunya itu perdagangan manusia yang juga menjadi salah satu masalah yang penting di Indonesia juga. Gitu loh, Mas Gufron. Jadi kenapa isu-isunya yang dibahas? Pasti kepala negara kita memperjuangkan beberapa isu-isu yang dari permasalahan di masyarakat Indonesia ya, tapi yang juga relate dengan negara-negara di ASEAN itu. Jadi salah satunya perdagangan manusia. Yang sangat signifikan di Filipina sih saat meskipun di Indonesia juga merupakan masalah yang sangat penting untuk diperhatikan, tapi belakangan ini sangat signifikan di Filipina. Itu Mas Gufron. Teman-teman lain ada lagi? Mungkin dari Pak Suprapto mau menambahkan Pak terkait materi hari ini Pak. Ya, baik, terima kasih Bu. Sedikit saja. Ya, menarik diskusinya tadi. Tidak hanya membahas secara mikro, tapi juga membahas secara makro. Yang jelas kondisi mau tidak mau pikiran kita seakan-akan diarahkan ke urusan negara seperti itu. Yang sebenarnya secara kelembagaan tidak hanya persoalan itu, tapi hampir di semua institusi, ya baik yang resmi di bawah pemerintah ataupun yang bukan, di mana suatu lembaga tersebut legal dan memiliki kewenangan, ya tentu di situ ada legitimasi yang dilekatkan oleh masyarakat, karena kita tahu
kelembagaan yang ada ini kan tentu ada kaitannya dengan masyarakat. Tidak hanya mereka berdiri sendiri untuk keperluan non manusia. Nah, semuanya hampir tidak bisa dilepaskan untuk keperluan masyarakat. Baik itu lembaga pendidikan, baik itu lembaga rumah sakit, DPR dan lain sebagainya. Sehingga kelekatan antara legitimasi dan kelembagaan itu masih saling terkait. Nah, sehingga seperti yang disampaikan Alfi, Ion, Kufron, dan seterusnya tadi itu selalu berkaitan dengan itu, karena keberadaan individunya, keberadaan dia sebagai individu itu juga menjadi bagian dari institusi. Nah, seperti itu. Jadi dia bukan berangkat dari seorang individu, tapi juga berangkat adanya dia itu ya karena adanya lembaga, bukan hanya dia seorang. Ya, itu sehingga kalaupun seorang itu kemudian memiliki kontroversi dan macam-macamnya, tentu lembaga juga akan terkait begitu. Ya, sehingga seperti contoh misal Bu Sylvie yang tidak tidak tahu menahu terkait konflik masalah yang ada di DPR, mau tidak mau karena bekerja di situ akhirnya juga kena juga. Nah, sama dengan seperti itu karena orang menyasar hampir semua, kan orang kan akhirnya antipati bahwa di suatu lembaga di situ ada juga orang yang tidak berkaitan langsung dengan itu, sehingga akan kena dampaknya juga. Itu efek dari legitimasi yang dilekatkan terhadap suatu institusi atau kelembagaan itu. Nah, efeknya menjadi besar dan sebagainya itu. Nah, karena apa? Kacamata kita itu adalah kacamata media. Apa yang ditampilkan di media yaitu dikomentari. Apa yang kemudian tampil di tampil di aslinya itu bisa jadi sama, bisa jadi tidak sama. Orang-orang yang berkomentar di luar seperti masyarakat pada umumnya ini kan ya hasil dari analisa di media saja. Nah, ketika menguasai media ya otomatis bisa sedikit dan banyak bisa mempengaruhi pikiran masyarakat. Itu tanggapan saya, Bu. Ya, baik, terima kasih Pak. Ya memang saya setuju sih ya, media itu sangat berperan dalam menggiring opini publik, termasuk membuat adanya pergerakan sosial yang sangat besar, ya termasuk seperti contohnya ya penolakan terhadap undang-undang saya tadi jelaskan ya. Makanya saya itu opini yang seperti bagaimana yang telah dibuat oleh media itu, bahkan membuat ya waktu itu bahkan sampai teman-teman pelajar SMP ya SMA itu ikut turun ke jalan gitu untuk demonstrasi, yang saya yakin mereka saja bahkan tidak melihat atau tidak tahu judul rancangan undang-undang itu apa gitu ya Pak. Iya. Tapi ikut-ikut lempar petasan, lempar batu dan sebagainya macam, dan banyak banget korbannya teman-teman saya gitu. Ya udah beneran ya, sampai ada yang pecah kepala dan sebagainya gitu. Kan saya juga nggak bisa pulang, banyak yang sampai nginep di kantor gitu. Memang padahal ya itu benar, banyak pihak-pihak yang sebenarnya nggak terkait langsung tapi menjadi korban juga. Tapi ya itulah resikonya ya, nggak mau kita harus hadapi. Cuman sangat disayangkan gitu, makanya saya sangat berharap kepada mahasiswa, apalagi kan mahasiswa kan sudah tingkat intelektualnya sudah lebih tinggi ya daripada teman-teman pelajar lain, jadi lebih bijaksana gitu. Jangan sampai tergiring begitu saja oleh opini media, tapi dalam sebuah permasalahan atau kontradiksi rancangan undang-undang sebenarnya menolak itu nggak apa-apa sih,
sangat disahkan, bahkan mungkin orang-orang yang ada di dalam DPR itu semuanya menyetujui itu kan, tapi caranya kita harus lebih kritis dan lebih terpelajar lah, lebih aktual gitu ya. Kita harus baca gitu kalau memang kita aware sama hal tersebut, lebih memperhatikan dan lagi sampaikan ya, bentar lagi pemilu, pokoknya pilih wakil rakyat yang terbaik ya. Jadi coba gitu calon-calon wakil rakyat masing-masing, jangan sampai nggak tahu siapa calonnya, bakal calon anggota DPR atau DPRD atau DPD, cuma asal pilih partai juga, sekarang asal pilih partai. Mudah-mudahan sih tetap bisa memilih langsung namanya ya Pak ya, sama seperti periode-periode sebelumnya kan sudah ada gagasan kalau apa yang menentukan siapa yang maju, mudah-mudahan itu nggak terjadi. Milih partai. Ya, karena kalau kita bisa memilih langsung nama anggota dewannya itu lebih, karena kita berarti lebih kenal sosok itu. Gitu Pak. Ya. Ada lagi nggak ya? Ini bentar lagi waktunya. Informasi aja Bu, apa namanya, teman-teman ini kan sebelumnya sudah sempat presentasi. Jadi karena ada beberapa materi yang di pertemuan hari ini dan mungkin pertemuan minggu depan mungkin sama. Nah, nanti mungkin pertemuan ke-6 sama 7, nah, kemarin kita bagi 3 kelompok, dan nanti kemarin sudah ada 1 kelompok yang sudah maju, nanti 2 kelompoknya mungkin di pertemuan ke-6 sama pertemuan ke-7. Gitu. Oke. Berarti ini kan masih ada beberapa materi, mungkin bisa dipadatkan gitu ya Pak? Ya. Jadi di pertemuan 6 dan 7 full presentasi gitu ya Pak ya? Nggak harus full presentasi, mungkin presentasi berapa terus kemudian ditanggapi diskusi semacam itu, mungkin seperti itu, atau mungkin ada materi juga dari Bu Sylvie, mungkin seperti itu. Tinggal ya, disepakati aja kalau memang mau. Jadi untuk diskusi dan presentasi biasanya berapa menit ya Pak? 15? Ya biasanya sekitar segitu. Presentasi 15 menit, diskusi 30 mungkin? Ya. 45 menit, berarti masih bisa lah ya Pak ya materi. Sekarang ya, habis itu kita langsung, berarti di pertemuan 67 tetap materinya ada, nggak perlu dipadatkan, tapi ya setelah materi langsung ke presentasi dan diskusi. Ini kan sekarang kita di pertemuan berapa? 5 ya Pak? Berapa sih? Ya, kita ngitungnya awal pertemuan aja Bu. Awal praktisi ini, berarti kan ya 2 kali kan. Kedua ya. Ya masih ada pertemuan lagi yang full materi ya Pak ya. Nanti kalau memang saya menemukan jurnal terkait lagi minggu depan, atau materi minggu depan, saya bakal share barengan sama PDF materinya. Kemarin saya lupa share jurnalnya supaya teman-teman bisa baca. Oh ya, tadi saya belum lupa ngasih tips. Saya baca jurnal itu nggak usah semua baca sampai awal sampai akhir ya, screening jurnal ya, kecuali teman-teman mau jadi jurnal itu sebagai referensi atau mau dijadiin tinjauan pustaka, teorinya dipakai dan sebagainya. Mau screening jurnal, baca aja dulu dari abstraknya, lalu latar belakang, lalu kesimpulannya gitu. Karena kan metodenya mungkin teman-teman kan akan skip ya, metode penelitiannya dia itu seperti apa. Kecuali ya itu yang seperti saya bilang, kecuali satu jurnal ini mau dipakai untuk teman-teman kembangkan gitu ya. Tapi kalau memang mau screening jurnal itu karena jurnal itu dari abstrak, latar belakang, dan hasil penelitian dan kesimpulan. Jadi, teman-teman tahu nih apa sih yang dia bahas. Karena kalau dia sudah termasuk latar belakang, sudah termasuk metode,
tujuan penelitian dan hasil penelitian dan kesimpulan di abstrak itu ada. Tuh. Oke, itu aja sih dari saya. Ibu, Nanti, kenapa? ini saya mau ngomongin Pak Prato kan tadi bilangnya 2 kelompok gitu kan ya. Jadi 3 kelompok. Nah, itu waktu awal pembentukan waktu di kelas itu 5 kelompok Bapak. Jadi satu kelompoknya itu 2 orang. Yang saya tangkap sama teman-teman itu Pak Suprapto itu mengatakan bahwa bikin kelompok satu kelompok itu 2 orang. Gitu terus yang maju awal pertama itu Clarissa sama Nabila gitu. Terus yang kedua itu Ya, saya nangkap. Ya, tadi saya kan barusan kontak-kontakan dengan siapa tadi. Nah, karena ada perubahan program, jadi sebenarnya kan masih ada sisa materi, ya, sisa materi. Cuman karena program praktisi ini baru dilaksanakan di minggu setelah UTS, maka ada pemadatan materi, sehingga materinya ini kan hampir sama. Ada yang satu materi untuk 2 pertemuan, sehingga biar tidak double begitu materi yang disampaikan di minggu minggu sekarang dan minggu depan untuk masing-masing yang presentasi itu kita padatkan saja itu. Jadi Pak, berarti kalau seperti yang disampaikan berarti masih ada 4 kelompok ya yang belum maju. Kalau memang ya nggak apa-apa Pak, dicicil satu-satu. Tapi materinya ini kan ada beberapa yang di minggu di minggu hari ini dan minggu depan ada yang sama seperti itu. Jadi biar enggak double materi. Nanti kan hari ini bahas yang sama, minggu depan bahas yang sama, itu kan biar enggak itu. Berarti tetap 3 kelompok lagi ya Pak? Iya. 2 kelompok lagi. Iya, ya. berarti yang udah pernah presentasi kan Clarissa sama Nabila. Berarti teman-teman yang 8 ini jadi 2 kelompok gitu aja ya Pak ya? Iya. Berarti langsung 4-4 gitu? Ya, gitu aja. Kan materi yang pertemuan ke-6 sama 7 kan beda. Tuh. Ibu itu di mute. Oke, berarti sudah clear ya Pak masalah presentasi Ya. di pertemuan minggu. Kan masih seperti biasa hari ini. Masih sama rules-nya ya. Nanti saya share kalau ada jurnal saya share sekalian dengan materi barengan.